Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Untuk pertemuan hari ini kita pembelajarannya melalui video ya. Melalui video, kemudian kita aksesnya via e-learning ya, full via e-learning. Ya, baik. Untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Pokok bahasannya yaitu perilaku kelompok. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku organisasi, kemudian perilaku individu, dan hari ini kita membahas mengenai perilaku kelompok ya. Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami bersama ya, kalau organisasi itu kan terdiri dari perilaku individu dan perilaku kelompok, yang mana kedua-duanya ini mempunyai peranan penting dalam membantu organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kelompok yang seperti apa yang bisa berperan terhadap perkembangan organisasi dalam mencapai tujuannya tersebut ya. Nah, yang pertama mengenai pengertian kelompok ya. Di sini ada menurut Gibson, kelompok sebagai kumpulan individu di mana perilaku kinerja seorang anggota dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota lainnya. Kemudian menurut Robin and Judge ya, kelompok sebagai dua atau lebih individu berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga berdasarkan kedua definisi tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya, kalau ternyata kelompok itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, beranggotakan minimal 2 orang ya. Kemudian tentunya ada interaksi. Mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, perilaku dan kinerja mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keempat, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ya. Kemudian ciri-ciri kelompok yang lain menurut Duncan dalam Sofiandi, ada 4 ciri utama kelompok. Yang pertama adalah common motive ya. Common motive leading to group interaction. Jadi maksudnya ini adalah si anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama ya. Motivasinya apa dia membentuk kelompok. Kemudian yang kedua ada members who are affected differently by their interaction. Nah, ini hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Kemudian ada group structure with different degrees of status. Jadi dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat status ya, karena akan selalu ada pimpinan dan ada pengikut juga di situnya ya. Kemudian ada standard norms and value. Nah, karena ini kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, jadi biasanya disertai dengan tingkah laku dan juga sistem nilai bersama. Jadi anggota kelompoknya ini diharapkan untuk mengikuti pola tersebut gitu. Adanya sistem yang mana sistemnya ini ditujukan untuk kepentingan organisasi, yaitu kepentingan bersama. Kemudian untuk ciri-ciri kelompok yang lain menurut pendapat Lutanz, dia menerangkan bahwa jika sebuah kelompok ada di dalam suatu organisasi, maka si anggotanya ini otomatis termotivasi untuk bergabung. Kemudian yang kedua, menerima kelompok sebagai unit terpadu untuk saling berinteraksi. Lalu yang ketiga ada berkontribusi dalam berbagai hal untuk proses kelompok ya. Kemudian yang keempat, mencapai kesepakatan dan memiliki ketidaksepakatan melalui berbagai bentuk interaksi yang ada. Kemudian ada alasan pembentukan kelompok ya. Jadi ada banyak alasan menurut Gibson ya, salah satunya dia mengungkapkan ada 4 alasan kenapa orang membentuk kelompok. Yang pertama untuk pemuasan kebutuhan. Nah, ini terkait dengan kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial dan penghargaan gitu ya.
Jadi setiap manusia ini kan tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan gitu ya. Namun ada juga sejumlah kebutuhan yang memang tidak bisa atau tidak mampu dipuaskan melalui diri sendiri gitu. Makanya mereka harus ikut bergabung dalam kelompok biar kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh dirinya sendiri bisa dipenuhi ketika dia bergabung di dalam kelompok gitu ya. Nah, tadi contohnya adalah kebutuhan terkait rasa aman gitu ya. Mungkin individu merasa aman kalau mereka itu bergerombol, berkelompok gitu ya. Kalau dia sendiri mungkin dia akan takut gitu, tidak pede gitu. Tapi dengan dia bergabung di dalam suatu kelompok, dia akan merasa lebih kuat, kemudian percaya dirinya juga ada, dan dia lebih tahan terhadap ancaman gitu ya. Kemudian tadi ada selain keamanan ada sosial ya, pemuasan kebutuhan sosial. Nah, ini keinginan untuk masuk ke dalam kelompok atau menjadi suatu anggota kelompok menunjukkan bahwa merupakan suatu kebutuhan sosial semua orang gitu, karena memang pada dasarnya orang itu kan senang berinteraksi sosial gitu ya. Jarang banget orang yang pengennya tuh menyendiri terus tuh. Saya rasa juga mungkin ada, cuman ya ada satu sisi yang pengennya tuh ikut juga gitu, terjun ke dalam interaksi sosial terhadap seseorang gitu ya, terhadap ke semua orang gitu. Kemudian pemuasan kebutuhan yang lainnya adalah terkait dengan penghargaan gitu ya. Jadi mungkin pengen bergabung ke dalam suatu kelompok karena memang suatu kelompok itu bergengsi gitu ya. Kayak misalkan contohlah kelompok yang non formal ya, kayak arisan sosialita. Nah, itu kan sesuatu hal yang bergengsi gitu ya. Kita pengen ikut ada di situ supaya kita juga terangkat juga keberadaan kita gitu. Kalau kita berbaur sama orang-orang yang ibaratnya eksistensinya tinggi, ya kita kan juga ikut eksis juga di dalamnya. Nah, itu rasa ingin dihargai gitu ya. Nah, kemudian alasan pembentukan kelompok yang lainnya adalah kedekatan dan daya tarik gitu ya. Jadi kedekatan ini bisa diartikan adalah jarak fisik ya. Jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan gitu ya. Sedangkan kalau daya tarik ini lebih menunjukkan ketertarikan orang antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas pekerjaan dengan berdekatan secara fisik akan memungkinkan mereka tertarik satu sama lain gitu ya. Makanya dia membentuk kelompok itu karena mereka sudah mengerti gitu bagaimana sikapnya, bagaimana pandangannya, dan bagaimana kepribadian masing-masing. Nah, itu alasan pembentukan kelompok yang kedua ya, mengenai kedekatan dan daya tarik. Kemudian yang ketiga adalah alasan pembentukan kelompok yang ketiga adalah tujuan kelompok ya. Jadi tentunya untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas dibutuhkan kerjasama beberapa orang gitu ya. Jadi kita pengen membentuk kelompok karena memang ada suatu misi yang ingin kita selesaikan gitu ya. Kemudian yang keempat alasan ekonomi ya. Jadi motif ekonomi ini bisa menyebabkan terbentuknya kelompok. Karena ada beberapa orang yang menganggap kita tuh bisa memperoleh keuntungan ekonomis loh apabila kita bergabung terhadap suatu kelompok tertentu gitu. Contohnya organisasi deh, ya kan? Organisasi itu kan suatu kelompok juga gitu kan. Kita terjun ke dalam organisasi, ke dalam perusahaan ya tujuannya bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu merupakan salah satu alasan pembentukan kelompok dari segi ekonomi. Nah, kemudian ternyata pembentukan kelompok ini ada teorinya gitu ya. Ada teori terkait dengan dinamika pembentukan kelompok. Nah, di sini menurut pandangan si Lutyens nih. Yang pertama ada teori kedekatan ya. Jadi menurut teori ini individu-individu saling berafiliasi karena kedekatan ruang atau geografis. Ini sama dengan pernyataan yang tadi ini, yang alasan pembentukan kelompok yang terkait dengan daya tarik dan kedekatan ya. Kemudian ada teori klasik ya. Jadi kalau teori klasik ini punyanya si George Homans.
Jadi teori ini mendasarkan pada 3 elemen, yaitu activities, interaction, and sentiments. Jadi semakin banyak aktivitas yang dimiliki oleh orang, semakin banyak juga interaksi mereka, dan semakin kuat juga sifat sentimentalnya seseorang gitu ya. Kemudian semakin banyak interaksi di antara orang-orang, semakin banyak pula aktivitas dan sentimen bersama mereka, karena kan mereka kan berkumpul dengan banyaknya kegiatan ya. Banyaknya kegiatan otomatis banyak timbul persepsi yang berbeda, sehingga muncullah sisi-sisi sentimennya gitu ya. Kemudian ada teori keseimbangan klasik ya. Teori keseimbangan klasik ini dari Theodor Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang saling tertarik satu sama lain atas dasar sikap dan nilai yang sama terhadap objek dan tujuan yang relevan. Kemudian ada teori pertukaran ya. Teori pertukaran kelompok didasarkan pada hasil imbalan biaya reward cost ya. Nah, teori pertukaran ini berkaitan dengan adanya suatu interaksi yang timbul dari diri seseorang ya, apabila mereka bergabung dalam satu kelompok gitu. Jadi apabila pada saat kita bergabung ke dalam kelompok, kemudian meruntut daripada teori pertukaran ini, apabila kita mendapatkan imbalan, otomatis akan bereaksi di dalam diri kita adalah bahwa kita bergabung di dalam kelompok ini memang terpenuhi kebutuhan kitanya gitu, karena kita mendapatkan reward atau imbalan karena kita bergabung di dalam kelompok. Kemudian, tapi apabila kita bergabung di dalam kelompok, ada sesuatu biaya yang dikeluarkan di situ. Nah, makanya ini interaksinya adalah menimbulkan kecemasan. Nah, itu maksudnya teori pertukaran ya. Jadi ada biaya, ada juga rewardnya gitu. Dan ini semuanya memiliki peran dalam si teori pertukaran ini. Tentunya peranan ini juga bisa menimbulkan interaksi yang berbeda gitu ya. Kemudian teori lainnya terkait dengan pembentukan kelompok adalah teorinya si Robin and Judge. Jadi kalau punyanya Robin ini, teori pembentukan kelompoknya adalah teori identitas sosial. Jadi si identitas sosial ini mencirikan bahwa orang memiliki reaksi emosional terhadap kegagalan atau keberhasilan daripada kelompok yang mereka ikuti gitu ya. Jadi apabila kelompok kita melakukan sesuatu hal yang baik dan kita menikmatinya, otomatis akan ada rasa atau interaksi yang timbul dalam diri kita tuh, ada sesuatu yang membanggakan gitu ya. Kayak misalkan harga diri kita tuh lebih meningkat gitu karena kita bergabung di dalam kelompok ini gitu. Karena kelompoknya juga melakukan sesuatu atau kegiatan yang baik. Tapi apabila si kelompok yang kita kelompok yang kita pilih itu berkinerja buruk, otomatis timbul interaksi dalam diri kita juga merasa tidak enak gitu ya. Kemudian merasa rasa kecewa juga gitu. Mungkin menolak juga kalau kelompok ini ternyata kelompok kita gitu. Ada penolakan identitas sosial di situ gitu ya. Jadi kalau kelompok yang kita ikuti itu baik, kita bangga memamerkan kelompok kita gitu ya. Tapi kalau kelompok kita itu menunjukkan kinerjanya yang buruk, kita juga enggan gitu kan, bahkan menolak untuk mempublish kalau kelompok itu punya kita gitu ya. Nah itu teori punyanya si Robin ya, terkait dengan teori identitas sosial. Kemudian ada jenis-jenis kelompok ya. Nah, kelompok ini ada kelompok formal, kemudian ada kelompok informal ya. Ini punyanya Gibson dan juga Robbins ya. Jadi kelompok ini kan merupakan salah satu fenomena alami juga ya yang ada di dalam organisasi gitu ya. Sehingga dia juga memiliki beberapa tipe juga nih.
Kemudian ada kelompok formal ya. Jadi kelompok formal ini adalah kelompok yang dibuat oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan. Artinya dia ini resmi memang ditentukan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kelompok formal ini terjadi karena adanya proses pengorganisasian melalui pembagian kerja dan departemenisasi. Nah, kelompok formal ini dibedakan lagi nih ke dalam dua tipe. Ada kelompok komando dan ada kelompok tugas ya. Jadi kalau kelompok komando ini adalah bagian dari kelompok formal juga. Jadi kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasi ya, terdiri dari kayak misalkan bawahan melapor langsung ke supervisor ya, hierarki kerjanya ada gitu ya. Ini lebih kepada strukturisasi daripada sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah, biasanya keberadaan kelompok ini lebih permanen gitu, kecuali memang ada restrukturisasi organisasi kelompok gitu ya. Makanya bisa bubar atau bahkan bisa ditambahkan gitu ya, atau mungkin diatur ulang apa penempatan orang-orangnya gitu ya. Kemudian ada kelompok tugas ya. Jadi kelompok tugas ini adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu gitu ya. Ya misalkan nanti nih mau ada acara wisuda, nah itu kan kita membuat kelompok yang namanya panitia penyelenggaraan wisuda. Kemudian apalagi kayak misalkan penerimaan mahasiswa baru, nah itu kan juga ada panitianya. Nah memang kelompok tersebut memang karena memang ada proyek tertentu yang harus diselesaikan gitu. Apabila proyeknya sudah selesai ya kelompoknya itu bubar gitu ya, makanya dinamakan kelompok tugas. Kemudian ada kelompok informal ya. Kelompok informal ini adalah kelompok yang timbul dari usaha individu dan berkembang seputar kepentingan bersama dan persahabatan daripada desain yang disengaja. Kelompok informal ini muncul secara alami untuk merespon kebutuhan sosial anggotanya. Nah, kalau kelompok informal ini lebih kepada tidak berkaitan dengan perusahaan atau organisasi ya, artinya tidak ada bagannya gitu. Dia lebih ke tidak resmi gitu ya. Jadi kelompok informal juga dibedakan atas dua tipe ya. Yang pertama ada kelompok kepentingan ya. Jadi kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang dibentuk atas inisiatif individu berdasarkan kepentingan, tujuan atau minat yang sama ya. Ini kelompok kepentingan. Contohnya misalkan kayak seneng daki gunung ya, makanya membentuk kelompok pencinta alam ya, karena kan di situ ada kepentingan, kemudian ada tujuan, ada minat yang sama gitu ya. Kemudian ada kelompok persahabatan. Jadi kelompok yang dibentuk atas inisiatif individu karena memiliki kesamaan seperti usia, jenis kelamin, kepercayaan politik, keinginan untuk memainkan olahraga yang sama misalkan, atau latar belakang etnis ya. Karena mereka sudah temenan lama ya, kemudian ingin mempererat hubungan di antara mereka, makanya mereka membentuk suatu kelompok gitu ya. Kemudian tahap-tahap perkembangan kelompok ya. Nah, ini menurut si Lutyens and Gibson, dia mengemukakan model 5 tahap dalam memahami perkembangan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan ya. Nah, tahap pembentukan ini merupakan tahap awal nih. Jadi kalau tahap awal ini ketika orang baru terjun ke dalam suatu kelompok ya, ini biasanya ditandai dengan ketidakpastian tujuan nih. Karena kan biasanya masih ngawang-ngawang ya kalau pembentukan gitu ya. Kayak misalkan struktur dan kepemimpinannya juga kan masih disusun istilahnya di dalam tahap pembentukan ini. Jadi si anggota kelompok ini juga mempertimbangkan juga nih tipe perilaku yang seperti apa nih yang kira-kira cocok dan dapat diterima gitu ya. Jadi masih dalam pembentukan, namanya tahap pembentukan atau forming. Nah, kemudian setelah tahap pembentukan selesai, tahap pembentukan ini selesai ketika si anggota ini merasa, oh ya, kalau saya ini memang merupakan bagian dari kelompok gitu ya. Makanya
dia sungguh-sungguh untuk memajukan si kelompok ini gitu. Makanya muncullah tahap kedua, yaitu tahap keributan ya. Nah, tahap keributan ini ditandai oleh adanya konflik ya, konflik dan konfrontasi di antara anggota ya. Jadi kan dalam tahap pembentukan ini misalkan dalam pembentukan struktur, nah kan pasti kan ada sesuatu antar kepala itu yang tidak sependapat gitu ya, yang tidak sepaham. Nah, indikasi inilah yang disebut ribut gitu ya, ribut dalam menentukan sesuatu gitu. Jadi mereka masih saling curiga satu sama lain nih, karena pada dasarnya ya memang belum begitu mengenal sifat dan tingkah laku daripada masing-masing anggotanya gitu ya. Nah, ketika tahap ini selesai, maka terdapatlah kepastian struktur yang tadi sudah dibentuk, dirancang di tahap pembentukan gitu ya. Kemudian ada tahap penormaan atau norming ya. Jadi tahap ini struktur menjadi solid ya. Menjadi solid, kemudian perbedaan-perbedaan yang ada menjadi suatu kerjasama ya. Suatu kerjasama dalam mewujudkan tujuan daripada kelompok atau organisasi itu ya. Kemudian yang keempat, tahap berkinerja, performing. Nah, karena semuanya sudah jelas, strukturnya juga sudah ada, kemudian manajemennya juga sudah berfungsi dan fokus pada penyelesaian tugas. Jadi kelompoknya ini sudah bisa berkinerja dengan baik nih, sudah bisa menampilkan performa kerjanya seperti apa gitu kan si anggota-anggotanya ini gitu ya. Bagaimana untuk timnya, kemudian kalau pembentukan panitia ya bagaimana kinerja panitianya gitu, sampai dengan adanya tahap pembubaran nanti gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tahap pembubaran, adjourning ya. Jadi kayak misalkan untuk tadi ya, kayak ada penyelesaian proyek, kemudian ada kelompok tugas ya. Ini kan terkait dengan tujuan khusus gitu ya. Nah, makanya pada saat itu sudah selesai, proyeknya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, maka akan dilakukan pembubaran diri atau pembubaran kelompok gitu ya. Nah, itu jadi tahapan perkembangan kelompok ya, ada 5. Yang pertama ada tahap pembentukan, forming ya, kemudian ada tahap keributan, storming, lalu ada tahap penormaan, norming, tahap berkinerja, performing, dan tahap pembubaran atau adjourning ya. Nah, kemudian ada model keseimbangan tersela ya. Jadi model keseimbangan tersela ini menunjukkan pengembangan kelompok sebagai konsep 3 tahap. Nah, yang pertama, ketika kelompok mendefinisikan tugas, menetapkan tujuan, dan mempertimbangkan berbagai cara untuk mengeksekusi langkah-langkah dari rencana atau proyek ya, dengan tidak merubah konsep awal. Jadi tahap pertama ini memang benar-benar untuk merancang gitu ya, merancang bagaimana konsepnya gitu ya. Kemudian muncullah tahap kedua. Tahap kedua ini dimulai ketika si anggota kelompok tiba-tiba sadar nih bahwa ternyata seiring dengan prosesnya operasional, ternyata konsep awal yang dibuat ini sudah mulai kelihatan bakalan tidak tercapai ini nanti tujuan dan misi daripada kelompok gitu kan. Makanya ada tahap ketiga. Tahap ketiga ini dimulai ketika si kelompok ini menunjukkan perubahan yang pengen dilakukan gitu kan. Perubahan yang ingin dilakukan terkait dengan demi terwujudnya tujuan atau misi daripada si kelompok itu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kenapa dinamakan model keseimbangan tersela? Karena pada kenyataannya itu tadi, setiap perencanaan yang dibuat pada saat proses berjalannya kegiatan itu tidak semua berjalan dengan baik gitu ya. Makanya pas melihat ada sesuatu yang sekiranya menjadi penghambat daripada kegiatan, maka harus ada ancang-ancangnya juga nih untuk melakukan perubahan dari yang sebelumnya yang sudah disusun tadi gitu ya. Makanya dinamakan model keseimbangan tersela. Kemudian ada konsep peran ya.
Pengertian peran menurut Surjono Sukanto ya. Jadi peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status ya, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan. Nah ya. Jadi dia menjalankan peran apabila ya memang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya, susah. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, makanya bisa dikatakan sudah menjalankan perannya. Nah, dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Kemudian Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada konsepsi peran ya. Jadi kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu. Kemudian ada harapan peran. Jadi harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia harusnya bertindak. Kemudian ada pelaksanaan peran ya. Pelaksanaan peran yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Nah, kalau ketiga komponen tersebut berlangsung secara bersamaan, serasi ya, maka interaksi sosial akan terjalin secara berkesinambungan dan lancar. Nah, kemudian berdasarkan pendapat tadi, maka dapat disimpulkan kalau peran itu adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. Kemudian peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. Kemudian peran berlangsung bila mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Kemudian peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bila mana ada kesempatan yang diberikan. Kemudian Sukanto membagi peran menjadi 3 bagian. Yang pertama ada peran aktif ya. Jadi peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok. Seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Itu peran aktif ya. Kemudian ada peran partisipatif. Jadi peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri ya. Nah, biasanya ini orang-orangnya memiliki tingkat inisiatif yang tinggi ya. Kemudian ada peran pasif. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompoknya menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Nah, dari pembagian peran tadi kita bisa simpulkan ya bahwa peran ini merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang juga gitu ya. Membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan dan tentunya hanya berdasarkan tujuan aja, tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Oke, itu merupakan materi mengenai perilaku kelompok ya. Kemudian nanti kita berlanjut ke e-learning mengenai diskusi forum dan tugas di situ ya. Nah, diskusi forumnya saya tentukan saja di sini ya. Jadi menurut saudara nih kira-kira seperti apa ya? Apabila di dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok ya, banyak peserta kelompok yang berperan pasif gitu ya. Jadi mereka ini masuk ke dalam kelompok hanya ingin mendapatkan pengakuan atau penghargaan tadi ya. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan masuk ke dalam suatu kelompok gitu.
sehingga kontribusi mereka tuh untuk kemajuan kelompok tuh kurang. Makanya banyak banget anggota kelompok yang perannya nih peran pasif. Nah, bagaimana kita sesama anggota kelompok lain, atau ada juga yang mungkin berperan sebagai pemimpin kelompok, untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya peran pasif di dalam kelompok, gitu ya. Jadi diskusi forumnya adalah bagaimana menurut saudara untuk mengantisipasi bagaimana peran pasif ini nih jangan sampai terjadi di dalam kelompok gitu ya. Atau peran pasif, boleh ada beberapa peran pasif tapi harus disertai dengan adanya peran aktif atau peran partisipatif lainnya gitu, agar keseimbangan kelompoknya juga bisa jalan gitu ya. Nah, sebagai anggota kelompok lain atau sebagai pimpinan kelompok, bagaimana caranya untuk membangkitkan peran anggota kelompok yang masih berperan pasif untuk bisa menjadi peran aktif atau peran partisipatif gitu ya. Intinya pokoknya jangan pasif terus deh di dalam anggota kelompok, gimana caranya. Nah, gitu ya. Diskusikan di dalam forum ya. Nah, untuk kehadiran hari ini yang dianggap hadir adalah yang menanggapi forum dan yang mengerjakan tugas ya. Apabila hanya salah satu, artinya forum aja atau tugas aja, nah itu tidak saya anggap hadir ya. Yang saya anggap hadir adalah yang menanggapi forum dan tugas, 2 ya jadinya ya. Nah, kemudian hal-hal terkait dengan perilaku kelompok yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi di dalam forumnya ya. Di dalam forum kita akan saling balas chat lah istilahnya seperti itu ya, saling menanggapi gitu ya. Jadi nanti saya tadi menanggapi tentang si peran pasif ya, kalian nanti timpalin, kemudian nanti saya akan ada tanggapi lagi, kalian timpalin lagi seperti itu ya. Atau bisa juga mengemukakan pendapat lainnya juga ya, nanti temennya timpalin nggak apa-apa. Intinya ada tektokannya lah gitu ya. Ya, baik, mungkin cukup ya untuk materi perilaku kelompok. Kita beralih ke diskusi forum di dalam e-learning. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Kita beralih ke forum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.